Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah masih memberikan nikmat kesempatan kepada kita untuk saling bertatap muka dalam media ini. Mudah-mudahan saja apa yang kita sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Beberapa bulan terakhir ini, sejak akhir tahun itu, dunia dikejutkan dengan munculnya suatu wabah yang namanya cukup keren, yaitu coronavirus disease. Disebut dengan COVID karena dia tahun 2019, maka disingkat dengan COVID-19. Virus ataupun COVID-19 ini telah memberikan dampak yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena proses penularannya mengalami outbreaks, artinya mengalami puncak dan kecepatan untuk penularan sangat cepat sekali. Sehingga hal ini memukul semua sendi-sendi kehidupan, baikkah sendi ekonomi, sendi sosial, dan sendi keagamaan sampai ditemui atau disinggung ataupun menjadi perhatian kita. Untuk itu, baiklah pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin menghadapi gejala yang telah ditetapkan oleh Allah ini. Untuk itu, marilah kita sejenak kembali merenungkan apa itu COVID-19 ini. COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona, yang dia termasuk kepada virus yang sangat menular, tentu disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu jenisnya disebut dengan coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi, artinya pandemi coronavirus tahun 2019 sampai 2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk, kemudian bisa dengan timbul kesulitan pernafasan dan akhirnya dapat berhujung dengan kematian. Karena proses penularan demikian cepatnya, maka virus ini sudah ditetapkan oleh Badan Organisasi Dunia WHO untuk ditetapkan sebagai pandemi global, artinya pandemi di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat pada akhir-akhir ini, dalam hitungan hari saja, itu hampir semua benua itu sudah kedatangan oleh kuman atau virus COVID-19 ini. Maka dari itu, baiklah kita, bagaimana kita bersikap dalam rangka untuk menghadapi hal ini. Tentu saja, di dalam menghadapi ini, tentu kita lihat dulu bagaimana sifat-sifat daripada virus ini di dalam dia berperbanyak diri dan pindah-memindah ini. Virus ini sama halnya dengan virus-virus lain, di mana virus-virus itu akan bisa dapat kita tanggulangi kalau sekiranya daya tahan tubuh kita adalah dalam keadaan kuat. Untuk itu perlu kita menghimbau dan secara bersama-sama bahwa virus ini adalah musuh kita bersama. Karena ini merupakan musuh kita bersama, bersama-sama pula kita untuk melawannya. Sayang, virus ini tidak bisa kelihatan. Kita seakan berhadapan dengan hantu. Kita seakan berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini untuk dapat melakukan tindakan-tindakan bersama. Kenapa? Karena dengan tindakan bersama inilah
kita akan dapat menghadapi virus ini dengan kemenangan tentu di pihak kita. Untuk itu, selanjutnya kami ingin sampaikan bagaimana gejala-gejala ataupun keadaan-keadaan yang memungkinkan kita itu mencurigai kita itu terserang oleh virus ini. Secara umum gejalanya adalah bahwasanya seseorang kalau ditemui demam, kemudian batuk kering, dan bisa juga dikeluhkan dengan sesak nafas. Ya. Namun demikian, kalau seandainya dan kita menegakkan diagnostik daripada penderita ataupun orang yang mengalami sakit ini, tentu adalah sangat banyak cara-caranya. Tentu bidang keilmuan yang perlu kita pahami di sini adalah bidang kedokteran, terutama adalah yang berkaitan dengan penyakit menular, yaitu bidang epidemiologi dan pulmonologi. Gejala-gejala yang telah kita ungkapkan tadi, bahwasanya ada demam, ada batuk, dan timbul kesulitan pernafasan, patut dicurigai sebagai kita penderita ataupun kita terinfeksi oleh COVID-19 ini. Namun demikian, tidak hanya gejala itu saja. Kita akan menyatakan ini adalah suatu COVID-19 adalah yang paling penting adalah melakukan anamnesis atau mencari riwayat kontak. Terutama kalau kita mendapatkan ada orang-orang yang baru datang dari daerah-daerah yang sedang approach atau yang sedang banyak atau sudah ada positif di sana ataupun ditemui adanya virus ini di daerah tersebut dan dia kembali ke daerah kita, ditemui gejala demam, batuk dan kesulitan bernafas, ini patut dicurigai sehingga orang ini termasuk orang dalam pengawasan. Dia orang dalam pengawasan dia. Kemudian kalau seandainya kita mendapatkan seperti ini dan kita akan mengikuti selanjutnya, dia apakah akan kenapa? Karena komplikasi yang paling kita takutkan terhadap COVID ini adalah timbulnya pneumonia yang menyeluruh. Pneumonia yang menyeluruh ini tentu saja akan menjadikan fungsi respirasi, fungsi pembawa oksigen ke dalam jaringan akan sangat terganggu, dan ini biasanya akan menyebabkan kematian. Namun demikian, kalau kita lihat daripada proses ataupun data-data yang ada saat ini, angka kematian oleh betul-betul karena coronavirus ini itu memang tidak terlalu tinggi. Kalau kita banding dengan angka kecelakaan, angka kematian akibat kecelakaan, tentu sebelum seberapa. Namun demikian, yang kita takutkan tentu adalah memang kita tidak mati, tetapi seandainya kita atau semua atau sebagian besar dari kita menderita penyakit ini, maka ini akan menjadi masalah besar. Kenapa menjadi masalah besar? Karena kita tidak punya tempat ataupun sarana prasarana kesehatan yang memadai nanti untuk dapat merawat orang-orang yang menderita COVID-19 ini. Maka dari itu perlu kita mengawasi dan perlu kita bersama-sama untuk mencoba melakukan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Proses diagnosis yang sangat sulit, sulit dan mahal, dan memang belum semua fasilitas kesehatan itu ada. Seperti kita di Padang ini, kita sedang mengupayakan laboratorium untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap COVID-19. Namun demikian, kita saat ini sedang berusaha untuk mencari lisensi dan diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena pemeriksaan untuk daerah kita ini sangat diperlukan. Karena proses begitu cepat, maka diagnosa cepat itu perlu ditindaklanjuti. Kita tahu bahwasanya penyebaran daripada COVID-19 ini sangat cepat. Karena kecepatan itu, marilah juga kita berusaha dengan kecepatan juga. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang nyata untuk dapat melakukan dan memutus
penyebaran daripada COVID-19 ini. Penyebaran ini dapat kita putus dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan mencuci tangan. Mencuci tangan itu dilakukan sesering mungkin. Ya, tidak harus hanya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, tetapi dengan sabun biasa itu sudah memadai. Tetapi tentu kita harus melakukan cuci tangan itu sesering mungkin. Setiap ada kegiatan-kegiatan di luar rumah, masuk rumah kita akan cuci tangan. Dan kita akan masuk ke kantor, mudah-mudahan di kantor sudah ada persediaan untuk mencuci tangan. Kemudian yang kedua adalah menjaga etika batuk. Kenapa? Karena batuk adalah upaya untuk mengeluarkan sesuatu daripada saluran pernafasan kita. Dengan batuk tentu akan memberikan penyebaran bahan-bahan ataupun kuman-kuman yang berada di sepanjang saluran pernafasan kita. Maka dari itu, dengan batuk yang benar, tentu kita akan dapat mengurangi risiko atau mengurangi penyebaran dari kuman ataupun virus COVID ini. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga dan menghindari kontak dengan orang-orang yang terduga atau orang dalam pengawasan COVID tersebut. Maka dari itu, menghindari ini tentu adalah janganlah kita berada, kalau tidak ada urusan yang sangat penting, marilah kita jangan menuju ataupun pergi keluar rumah, apalagi menghadiri pusat-pusat keramaian, sehingga dengan demikian kemungkinan untuk tertular itu semakin besar. Baiklah adik-adik semua dan para pemirsa yang saya hormati. Selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin untuk memberikan jawapan terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita saat ini. Musibah yang berarti adalah setiap kejadian yang tidak disukai oleh orang-orang beriman. Rasulullah SAW menyebutkan sejumlah jenis musibah yang memang ada di antara kita. Musibah sakit, musibah termasuk datangnya wabah, rasa sedih, kemudian ada penderitaan fisik, hingga tertusik duri pun itu disebut sebagai suatu musibah. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami hanya kembali kepadanya. Ayat ini jelas menjadi penghibur bagi kita, terutama bagi kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya musibah itu selagi kita masih hidup tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti dan akan selalu ada di antara kita dalam rangka untuk memberikan ujian-ujian kepada kita semua. Dalam hal ini, penyebaran atau pandemi coronavirus ini yang saat ini merebak ke seluruh dunia merupakan musibah bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi kita dalam upaya memberikan cara-cara untuk mengatasinya dan mengantisipasi dengan cara segera dan secepat mungkin. Hadirin pemirsa yang kami hormati, secara medis tentu sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait seperti apa yang telah kita mulai pada pendahuluan kita tadi. Bahwasanya dalam hal ini Departemen Kesehatan, Badan Kesehatan Dunia WHO dan instansi-instansi terkait semua sekarang sedang giat-giatnya, sedang semangat-semangatnya, karena itu harus dilakukan dalam upaya untuk menstop ataupun meminimalisasi proses penyebaran daripada virus corona ini. Namun di balik itu semua, selagi kita kaum muslimin, orang yang mempunyai akidah dan memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap yang dapat kita lakukan? Dalam hal ini tentu ada beberapa yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah bahawa segala urusan di muka bumi ini semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan setiap orang beriman kepada Allah, niscaya dia akan berikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Dalam jelas di sini katakan bahwasanya apa yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meyakini bahwasanya itu adalah kehendak Allah, maka kita akan semakin percaya dan semakin meyakini dan berapa pentingnya, dan kita memahami betapa besar keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat itulah yang kita ucapkan, ya Allah, ya Tuhan, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Juga Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat pada dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali sekadar manfaat yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Demikian pula, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan suatu mudarat, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakannya kecuali sekadar mudarat yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena sudah mencatat bahawa telah berangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering, dan itulah yang memang yang sudah takdir Allah untuk kita. Jadi yang pertama tadi kita dapat mengatakan bahwasanya dengan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kekuatan spiritual kepada kita, dengan meyakini bahawa segala sesuatu adalah datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita melatih ujian kesabaran, karena hidup ini adalah pertautan suka dan duka, syukur dan sabar. Hal ini seperti disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya seluruh urusan orang beriman itu bagai itu menakjubkan, karena pasti berujung pada kebaikan, dan hal itu hanya terjadi pada diri orang beriman. Jika mengalami hal yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan, dan jika mengalami hal yang menyedihkan, dia bersabar dan hal itu pun merupakan kebaikan. Memang pada saat-saat sekarang ini, virus corona yang menjadi pandemi dunia ini menyebabkan atau mengharuskan kita kaum muslimin untuk dapat bersabar dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran itulah Allah akan memberikan pengujian, dan mudah-mudahan dengan ujian ini Allah menjadikan kita memang naik tingkat, insya-Allah. Ketiga adalah bahawa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah, ciptaannya, dari yang paling besar hingga yang paling terkecil dan yang tak kelihatan. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, saling bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, Dia sebarkan di bumi dan segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran bagi kaum yang memikirkannya. Kalau kita lihat dari proses penciptaan coronavirus ini adalah ciptaan Allah. Allah tadi sudah menyampaikan kepada kita pada surah Al-Baqarah 164 ini, bahwasanya Allah itu menciptakan dari yang paling besar, kemudian yang paling kecil, dan yang paling kecil itu mungkin dalam ini adalah virus yang ada sekarang ini, tentu itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya itu adalah ma khalaqta hadza batila. Allah tidak akan pernah membuat sesuatu hanya untuk kebatilan. Maka dari itu kita harus meyakini apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diciptakan oleh Allah, itu adalah takdir dan kehendak Allah semua. Mudah-mudahan dengan kehendak Allah kita reda, dengan keredaan kita akan mendapatkan pahala, dengan pahala kita akan masuk syurga. Yang keempat,
bisa jadi musibah yang kita hadapi sekarang ini, yaitu termasuk wabah corona ini, merupakan adalah kerusakan yang terjadi akibat ulah tangan manusia, karena ulah perilaku yang berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Mungkin ini adalah merupakan bagian daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kita berharap musibah ini adalah sesuatu yang menjadikan atau rambu-rambu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk dapat kita kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan saja musibah yang kita hadapi ini adalah sebagai upaya untuk diri kita, untuk menjadikan kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mungkin juga sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan dosa, banyak maksiat, mengkonsumsi obat-obat yang terlarang, melaksanakan apa yang harusnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan manusia agar kembali kepada jalan yang diridainya. Dan apa saja musibah menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Maka dari itu pada kesempatan ini marilah kita sebanyak-banyak membacakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang memang memiliki hawa nafsu, karena dengan nafsunya kita telah zalim kepada diri kita. Dan karena kita manusia dan telah zalim kepada diri kita, sebaik-baik orang yang zalim tentu adalah orang yang cepat bertaubat dan cepat kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang telah menjadi kesalahan-kesalahan kita, dan kita akan kembali kepada jalan yang benar. Yang keenam, bahawa kematian itu bukanlah karena seorang atau benda apapun, tetapi semata-mata karena ajal yang sudah Allah tentukan. Maka bagi yang tertimpa wabah corona atau apapun, tetap berharap dan bergantung hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menyangkut ajal. Kenapa? Karena dengan menyangkut ajal ini, tentu bagi saudara kita yang menderita atau sudah dinyatakan positif oleh corona, itu dikatakan itu bukanlah kiamat untuk saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari angka kematian daripada corona ini sangat sedikit. Dan dari laporan-laporan yang diberikan kepada kita, atau di media sosial ataupun di media cetak, kita mendapatkan angka kematian corona. Kita baru mendapatkan bahwasanya orang meninggal tersebut positif corona. Itu artinya bukan karena corona orang meninggal, tetapi ada sebab-sebab lainnya, seperti adanya hipertensi, penyakit diabetes, sehingga dengan demikian maka masalah kematian ataupun depresi yang timbul akibat wabah corona, baik yang sudah menderita, tentu dapat kita kurangi. Kenapa? Karena tidak semua atau hanya sekitar 1,5-3% dilaporkan kematian akibat daripada corona, atau orang meninggal karena mengandung virus corona tersebut. Artinya kita janganlah takut terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau kita takut terlalu berlebihan, maka sebahagian energi kita, sebahagian daripada sistem metabolisme kita itu akan tertumpah untuk menghadapi stres yang kita hadapi. Maka dari itu, cepatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tetap saja berupaya untuk melaksanakan majlis taklim. Dengan upaya tersebut, kita akan saling memberikan informasi dan saling kuat menguatkan. Dan juga kita berharap di dalam majlis taklim ini terjadi sosialisasi yang benar terhadap para saudara-saudara kita. Tentu saja di dalam menghadiri majlis taklim, tentu ada beberapa yang perlu kita
cegah secara bersama. Kalaupun kita harus pergi ke masjid, silakan. Kalau kita harus pergi mengaji majlis taklim, silakan. Tetapi upayakanlah upaya untuk melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah atau berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap diri kita. Tentu dengan menggunakan masker, ayo, atau dengan mencuci tangan, silakan. Kalau kita punya alat-alat atau bahan-bahan kimia seperti alkohol ataupun desinfektan, silakan kita pergunakan. Tidak ada salahnya. Kenapa? Karena dengan demikian kita sudah dapat memberikan upaya-upaya dalam rangka untuk memberikan pencegahan ataupun mengurangi penularan dari virus corona ini, insyaAllah. Dan tentu kita berharap di dalam upaya kita dalam menghadapi virus corona ini, maka tentu kita akan mendapat adapun kita dalam menghadapi virus corona ini, kita harus selalu berhati-hati. Jangan kita takabur, ya, jangan kita menganggap sepele. Kenapa? Karena dengan kita menganggap sepele, tentu Allah akan memarahi kita juga. Maka dari itu, marilah kita kalau ada gejala-gejala yang kita temui tadi, kita tetap berupaya untuk melakukan pemeriksaan diri ke dokter, melakukan karantina perawatan kalau memang kita sudah termasuk ODP, dan juga harus maksimal dalam hal menjaga kesehatan tubuh kita. Ketujuh adalah kita berharap kepada kalangan ahli kedokteran, ahli biologi dan pakar-pakarnya. Ini adalah kesempatan bagi saudara semua atau kita semua, termasuk saya sendiri, untuk apa? Untuk mengambil inisiatif dalam rangka untuk menentukan atau untuk menemukan antivirus atau obat yang dapat kita gunakan dalam mencegah penyebaran virus ini. Sehingga dengan ditemukannya obat-obat nanti, mudah-mudahan virus akan dapat kita eradikasi. Kenapa? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah berfirman dalam Asy-Syura, dan apabila aku sakit, dialah yang akan menyembuhkan. Dan juga dikatakan, dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan melainkan dia sendiri. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas setiap sesuatu. Maka dari itu, berdasarkan firman-firman Allah ini, marilah kita berupaya untuk sama-sama mencegah dan kembali kepada kita untuk mengembalikan